Halo semuanya, selamat datang di kelas 1 episode yang ke-21. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ya kalian semua para teman tantu ini pada lolos seleksi berkas atau administrasi ya, amin. Insya Allah dengan waktu yang tersisa nih sebelum tes nanti, kalian bisa persiapkan diri dengan lebih maksimal. Untuk yang teman-teman yang belum rezeki ya tahun ini untuk lolos seleksi berkas, dicoba lagi untuk disanggah ya teman-teman dokumennya, siapa tahu bisa dipertimbangkan kembali ya untuk dicek. Nah, buat teman tantu yang baru pertama kali mampir ya di episode kelas tantu yang ke-21 ini, jangan lupa untuk cek dulu ya teman-teman di episode pertama sampai dengan terakhir karena di sana sudah diulas FR, latihan soal, dan juga materi-materi terkait administrator kesehatan selama 3 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi harapannya kalian bisa memiliki gambaran ya secara utuh tentang formasi administrator kesehatan ini teman-teman ya. Khususnya untuk teman-teman yang baru pertama kali daftar, jadi ada gambaran nih ya, nggak ngambang lagi kira-kira apa aja sih yang harus aku persiapkan dan aku pelajari ya. Oke, jadi selamat datang ya, kita berproses sama-sama di kelas ini dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian untuk mempersiapkan diri sebelum hari tes itu tiba, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang baru pertama kali mampir ya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel YouTube aku supaya aku makin semangat dan juga channelnya bisa berkembang dan terus bisa hadir menemani para pejuang NIP ke depannya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman di episode ke-21 ini aku bakalan banyak sharing tentang BPJS dan juga Jaminan Kesehatan Nasional, teman-teman. Gimana, udah siap nggak nih menyimak kelasnya? Nah, Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN ini ya teman-teman itu diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya teman-teman tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Di mana SJSN ini, undang-undang ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial itu wajib bagi seluruh penduduk teman-teman ya, termasuk jaminan kesehatan nasional. Namanya juga nasional ya teman-teman levelnya. Jadi dia melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Jadi BPJS itu sebagai badan pengelolanya ya teman-teman. Sedangkan JKN itu adalah kartu pesertanya ya, kartu peserta jaminan kesehatan nasionalnya teman-teman. Nah, sedangkan ya teman-teman, si JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini diselenggarakan oleh BPJS, di mana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jangan kebalik, jangan tertukar. Kalau SJSN itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, teman-teman. Sedangkan untuk JKN itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, teman-teman. Jadi, sebelumnya ya BPJS Kesehatan sebelumnya itu dikenal sebagai PT Askes, sekarang namanya BPJS Kesehatan. Dulu BPJS Ketenagakerjaan namanya PT Jam Sostek ya teman-teman. Nah, si BPJS Kesehatan ini ya telah diimplementasikan pada tanggal atau sejak 1 Januari ya teman-teman tahun 2014. Nah, gimana nih? Udah ada gambaran sedikit ya teman-teman tentang SJSN dan juga BPJS ya teman-teman untuk bagian di dalamnya lah, di dalam Jaminan Sosial Nasional ini badan penyelenggaranya itu adalah BPJS. Nah, apa itu BPJS? Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan sebuah badan hukum ya teman-teman, di mana BPJS ini bertugas atau dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia teman-teman. Jadi jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial ya teman-teman, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak teman-teman, dan juga kebutuhan dasar yang layak bagi anggota keluarganya. Makanya nih biasanya kalau misalnya satu kepala keluarga daftar BPJS, ya seluruh keluarga itu harus juga didaftarkan begitu kira-kira ya. Untuk mencapai apa? Untuk segera mencapai universal health coverage teman-teman ya, atau biasa dikenal sebagai UHC ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 teman-teman.
Oke, kita lanjut. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang dari BPJS itu ada beberapa, teman-teman. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini, BPJS itu berfungsi sebagai apa? Sebagai penerima ya, atau melakukan dan menerima pendaftaran dari peserta, teman-teman ya, secara online maupun offline, secara langsung yang datang ya ke kantornya. Kemudian yang kedua, pastinya memungut dan mengumpulkan iuran ya, teman-teman, atau premi ya, kalau misalnya kalian lebih familiar dengan kata premi, itu mengumpulkan iuran dari peserta dan juga dari pemberi kerja, teman-teman. Jadi dari usaha-usaha ya, UMKM, entah itu perusahaan, jadi itu diterima oleh si BPJS ini iurannya, teman-teman. Kemudian menerima juga bantuan iuran dari pemerintah, teman-teman. Seperti misalnya subsidi ya, bagi penerima bantuan iuran juga bagi subsidi tarif untuk kelas 3 misalnya. Untuk teman-teman yang tidak ya, bukan penerima upah, itu biasanya dapat subsidi ya. Untuk iurannya nanti aku akan spill di akhir video, jadi jangan sampai skip video ini ya, untuk dapat disimak secara menyeluruh tentang SJSN ya, peraturan dan juga tugas serta fungsinya. Kemudian apalagi fungsinya? Tentunya mengelola dana jaminan sosial tersebut, teman-teman, untuk kepentingan peserta. Jadi harus hati-hati ya mengelola dana jaminan sosial ini yang dilakukan oleh BPJS agar apa? Agar tidak defisit lagi ya, teman-teman. Kemudian fungsi selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengelola data peserta, teman-teman. Ada juga untuk membayarkan manfaatnya tentunya ya, teman-teman. Atau bisa juga dibilang membiayai pelayanan kesehatan pastinya. Jadi kan kita biasanya ke fasilitas layanan kesehatan itu kan membawa kartu JKN ini. Nah, nanti diuruslah oleh si BPJS ini untuk membayarkan iuran atau tagihan tersebut, teman-teman ya, untuk memberikan klaimnya seperti itu kira-kira. Kemudian memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program dari JKN ini atau biasa disebut sebagai sosialisasi program ya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban dari peserta BPJS, teman-teman ya. Jadi adapun haknya, yang pertama pastinya mendapatkan kartu peserta JKN ya, teman-teman. Sekarang juga bisa diakses melalui mobile JKN ya, nggak perlu kayak dulu harus dicetak ya. Jadi tidak khawatir untuk hilang, asalkan kalian ingat akunnya ya. Oke, kemudian memperoleh manfaat dan informasi tentunya tentang hak dan kewajiban prosedur pelayanan. Kemudian prosedur dan pelayanan itu pastinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, pastinya mendapatkan pelayanan kesehatannya ya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bekerja sama ya, kartu JKN tersebut yang udah kalian bayarkan iurannya atau dibiayai oleh pemerintah itu tidak bisa digunakan kalau misalnya klinik atau rumah sakit atau puskesmasnya itu tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya pastinya haknya itu menyampaikan keluhan ya, teman-teman. Keluhan, pengaduan, kritik dan saran itu bisa secara lisan maupun tertulis, teman-teman ya. Jadi ini 4 gambaran mengenai hak dari peserta, teman-teman. Nah, setelah kita bahas tentang hak, kita bahas juga tentang kewajiban biar balance ya, teman-teman. Jadi adapun kewajiban peserta BPJS itu pertama pastinya mendaftarkan dirinya ya, teman-teman. Kalau nggak daftar gimana dong caranya ikutan ya? Jadi mendaftarkan dirinya sebagai peserta, serta membayar premi atau membayar iuran ya, teman-teman, yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada kelas-kelasnya ya, nanti aku akan spill di akhir video. Kemudian pastinya melaporkan perubahan data peserta ya. Kalau misalnya pesertanya itu menikah, ada yang meninggal di keluarganya, kemudian ada kelahiran baru, ada pindah alamat, ada pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya kemarin tugasnya di mana? Di Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Tengah. Seluruh ya, seluruh pengkinian data itu harus dilaporkan kepada BPJS, teman-teman ya, biar bisa kalian gunakan di fasilitas kesehatan di mana kalian tinggal ya. Kemudian menjaga kartu ya, menjaga kartunya. Kalau misalnya kalian punya kartunya itu dijaga, diingat nomornya ya, dicatat. Kemudian pastinya kewajiban untuk mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan, teman-teman. Jadi ingat ya, ini kewajiban dari peserta BPJS. Oke. Nah,
Adapun ya teman-teman, iuran dari BPJS itu atau JKN yang, kalian ikuti itu ada 3 kelas ya teman-teman, kelas 1, 2, dan juga kelas 3. Masing-masing ya, kelas 1 itu iurannya atau preminya per bulan itu adalah 150.000 teman-teman. Sedangkan yang kelas 2 itu 100.000, kelas 3 35.000. Jadi, setiap kelasnya itu memiliki perbedaan, tarif atau premi ya teman-teman. Nah, adapun yang dapat dikategorikan sebagai peserta itu siapa saja sih? Ada 3 kategori teman-teman. Ada PBI, ada PBPU, dan juga ada PPU teman-teman. Apa sih bedanya? Nah, kalau penerima bantuan iuran ini artinya untuk para kelompok, keluarga atau peserta yang berasal dari keluarga prasejahtera ya teman-teman. Jadi mendapatkan bantuan iuran untuk, kepemilikan terhadap JKN ya, sebagai salah satu cara atau alat untuk kalian dapat mengakses pelayanan kesehatan, secara apa ya, kalau dibilang gratis kita bayar iuran ya. Ya artinya jaminan lah, ada jaminan, kesehatan yang, tidak membuat kalian keluar dari poket kalian sendiri uangnya untuk membayar, pelayanan yang kalian dapatkan di fasilitas kesehatan. Oke, kemudian yang kedua ada PBPU atau pekerja bukan penerima upah. Ini biasanya buat entrepreneur ya, wira swasta itu biasanya masuk kategori PBPU, teman-teman. Ada bukan, penerima upah biasanya bisa dikatakan sebagai peserta mandiri, teman-teman ya, karena dia bayar sendiri iurannya. Nah, kalau misalnya PPU ini sangat familiar ya, teman-teman. Jadi pekerja penerima upah itu biasanya ada ASN, TNI, Polri, dan juga pekerja swasta. Di mana besarannya itu adalah 5% dari gaji ya, teman-teman, dari upah dengan rincian bagaimana? 4% dari pemberi kerja dan juga 1% untuk, dibayarkan oleh si pekerjanya itu sendiri, teman-teman. Jadi pembagiannya 4% perusahaannya, 1% orang yang bersangkutan yang bayar iurannya, teman-teman. Biasanya sih langsung dipotong ya, gaji atau upah yang didapatkan. Nah, selanjutnya ya, aku bakalan, spill ke kalian ini, cukup penting juga ya di tahun ini ada perubahan atau penyesuaian dari standar ya, ruangan yang disyaratkan oleh pihak BPJS teman-teman ya. Sebenarnya ini masih bertahap, tapi pastinya nanti ke depannya akan menyasar seluruh fasilitas, kesehatan khususnya rumah sakit ya teman-teman. Jadi ada 12 konsep teman-teman ya, 12 konsep standar JKN. Jadi salah satunya itu ada tirai atau partisi antar tempat tidur ya, teman-teman yang ini ya, tirai ini itu dapat diatur dengan rel yang dibenamkan teman-teman atau menempel di plafon dengan jaminan bahan itu tidak boleh berpori ya, tidak boleh menyerap air ya. Kulit juga kalau berpori itu bermasalah ya, dia bisa menyerap kotoran dan juga nanti timbullah jerawat. Jadi sama teman-teman kalau di rumah sakit itu tidak boleh ada porinya bangunannya ya. Jadi bangunannya semakin kokoh dan semakin mantap kalau misalnya dia, tidak berpori gitu, padat lah gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga diatur tentang ventilasi udara ya, teman-teman. Ventilasi udara ini tuh harus memenuhi standar frekuensi pertukaran udara, teman-teman. Jadi ada pengukurannya juga di dalamnya ya. Kemudian pencahayaannya juga teman-teman ya harus diperhatikan. Misalnya 250 lux untuk penerangan dan juga 50 lux untuk pencahayaan tidur ya. Jadi ini berbeda. Untuk yang PBI ya, teman-teman, itu luas tempat tidurnya itu 7,2 meter persegi ya. Sedangkan untuk yang non-PBI itu 10 meter persegi. Perbedaan ya, sekat antara jarak satu dengan yang lainnya ya, tempat tidur itu 1,2 meter, teman-teman. Jadi jarak satu tempat tidur dengan tempat tidur terdekatnya. Sedangkan antara ventilasi dengan tempat tidur itu jaraknya minimal 75 sentimeter ya, teman-teman. Jadi nggak boleh mepet dengan ventilasinya ya. Kemudian ya, teman-teman ada juga, apa ya, pembagian ruangan gitu ya teman-teman di dalam kelas standar di mana ruang rawat inap akan dibuat terpisah antara, jenis kelamin ya, usia dan juga jenis penyakitnya. Misalnya kalau infeksi atau dengan non-infeksi itu harus dipisah ya, dengan ruangan bersalin juga. Nah, adapun ya teman-teman syarat tempat tidurnya itu 6 tempat tidur untuk kelas standar PBI JKN teman-teman. Diingat ya, diingat dengan seksama bahwa tempat tidur sekarang sudah berubah standarnya ya dari BPJS bahwa untuk peserta yang, kelas PBI JKN itu tempat tidurnya 6 ya, untuk yang non PBI tempat tidurnya itu ada 4 buah teman-teman ya. Nah,
Di sini juga ada spesifikasi kelengkapan dari tempat tidurnya, teman-teman. Misalnya nih ya, minimal ada 2 kotak kontak ya, teman-teman. Jadi tanpa percabangan atau sambungan langsung, dan juga tanpa pengaman harus, teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan. Kemudian ada outlet oksigen yang tersentral, teman-teman ya, dan juga ada nurse call-nya yang terhubung langsung dengan perawat atau nurse-nya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa terlihat ya, gambar, simbol-simbol ya, spesifikasi kamar mandi dalam ruangan ya. Itu ada tulisan difabel-nya seperti ini, kursi rodanya seperti ini, kemudian ada, dilengkapi dengan pegangan atau rambat atau handrail ya, teman-teman. Kemudian ada gambar seperti orang nyungkling ya ini, teman-teman ya, seperti orang mau terpleset, itu artinya permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan. Kemudian ada tangan yang mau mencet bel kayak gini, artinya dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan darurat, teman-teman, di tempat yang mudah dicapai tentunya. Nah, kira-kira itu teman-teman ya, terkait standar, ruangan, terbaru dari JKN. Mudah-mudahan kalian bisa ada gambaran tentang JKN ini ya. Jadi jangan lupa subscribe maksudnya jangan lupa untuk memperhatikan dan memahami kembali ya, tentang perubahan-perubahan ini. Untuk tarif, jenis pesertanya ya, perbedaannya, regulasi yang mengatur, itu semuanya harus, komplit kalian pahami lebih lanjut ya. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman ya, di episode kelas Tantu yang ke-21 ini rasanya cukup bisa mematik ya semangat kalian untuk buka-buka kembali ya materi tentang SJSN dan juga, BPJS serta JKN ini untuk dipahami lebih lanjut. Nah, buat teman-teman ya yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel YouTube aku supaya aku makin semangat menjadi teman belajar terbaik kalian, khususnya ke depannya ya, mudah-mudahan channel YouTube aku bisa berkembang jadi bisa terus menemani para pejuang NIP dan menjadi salah satu teman belajar terbaik kalian. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau misalnya kalian, tertarik untuk memiliki salah satu koleksi bukunya Tantu ya, sebagai teman belajar kalian, yang tidak lama lagi ya teman-teman, waktunya, tidak banyak, mudah-mudahan makin, terfokus belajarnya ya. Bagi yang belum dapat FR bisa request di email Tantu ya, emailnya ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, memiliki bukunya, kalian bisa check out aja langsung di Shopee. Kemudian kalau misalnya kalian merasa, "Aduh kayaknya kemungkinan aku pengen belajar lebih lengkap lagi deh," gitu. Bisa teman-teman, kami juga menyediakan kumpulan materi lengkapnya ya, bisa kalian miliki. Serta kami ada 5 paket tryout teman-teman yang kami sediakan. Siapa tahu kalian tertarik untuk memilikinya, bisa menghubungi admin kami lewat email maupun WhatsApp teman-teman ya. Ya, kami juga punya kelas Tantu ya, grup bimbel belajar berkelompok bersama melalui Telegram dan juga Zoom, teman-teman. Kalau sekiranya kalian merasa lebih nyaman dengan strategi belajar kelompok, ya, bertemu dengan sesama pejuang NIP seluruh Indonesia, kalian bisa bergabung di kelas Tantu secara bersama-sama karena penutupannya akan segera berakhir, teman-teman, ya. Jadi bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, kira-kira seperti apa cara belajar kalian atau strategi belajar kalian supaya lebih efektif dan efisien dengan waktu yang mungkin tidak banyak lagi teman-teman ya. Kurang dari 1 bulan ini sepertinya tes untuk yang P3K dan juga sekitar 2 bulan untuk tes SKB CPNS ya. Maksimalkan perjuangan, jangan pernah menyerah dengan proses ya. Ikhlas karena percaya apapun usahanya kalian lakukan dengan maksudnya dengan the best gitu ya, nggak bisa sempurna juga sih, tapi kitanya merasa sudah all out lah gitu istilahnya, insya Allah nanti hasilnya juga bakalan all out teman-teman ya. Segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa ya di kelas Tantu selanjutnya.